Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Bai-an langsung menatap adiknya Duandu yang kini tidak berani menatapnya. Bai-an yakin jika Duandu yang menghasut Bai-an, entah apa yang akan mereka berdua rencanakan. Baiklah, jika seperti itu kita akan kembali lebih dulu sambil membahas beberapa rencana apa yang akan kita lakukan setelah ini, kata Bai-an. Setelah Bai-an, Duandu dan Tukul mengangguk, mereka berempat langsung pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, saat ini Bai-an telah berkumpul bersama keluarganya. Langsung saja aku akan memberitahu kalian langkah selanjutnya yang kita lakukan, kata Bai-an terdiam sesaat sambil melirik reaksi para saudaranya. Setelah semuanya diam sambil mengangguk patuh, Bai-an kembali berkata, menguasai dunia ini, apapun cara kalian yang penting jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Mendengar itu Duandu langsung bertanya, apa ini karena turnamen antar dunia? Jika begitu, kita akan merebut dunia setengah dewa terkuat nanti saat acara itu diadakan. Bai-an mengangguk santai, itu utamanya, tapi sebelum itu kalian bisa meningkatkan kekuatan kalian saat menguasai daerah, sekte, daratan atau apa yang kalian ingin lakukan, buat mereka semua tunduk kepada kita, carilah yang benar-benar setia. Kata Bai-an melirik ke semua saudaranya. Apa dengan mengumpulkan mereka kita bisa menang melawan orang-orang di alam dewa? Tanya Bai-an terlihat serius, lalu kembali berkata, bukankah lebih baik kita mengumpulkan prajurit di alam dewa saja, karena di sana semuanya lebih kuat dari para kultivator di dunia setengah dewa ini? Bai-an langsung tersenyum. Kakak akan melihatnya pada saatnya tiba. Mengapa aku selalu mengumpulkan banyak saudara maupun pasukan, bukan hanya di sini saja, melainkan di dunia yang sebelumnya aku datangi bersama para saudaraku, aku dan mereka mengumpulkan para pasukan. Mendengar ucapan Bai-an, Bai-an melirik ke arah Long Yuan, Lang Zai, Pixiu, Yufan dan Fang Hu. Mereka langsung mengangguk sambil tersenyum misterius. Bai-an langsung tersenyum kecut melihat jika mereka hanya mengangguk, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, setelah kalian istirahat dan pembagian beberapa harta yang telah aku kumpulkan selama ini, kita akan berpisah dan bertemu di daratan tengah, kata Bai-an. Setelah itu Bai-an menghilang tanpa menunggu respon dari saudaranya. Para saudara Bai-an tidak terlalu memperdulikannya. Mereka semua langsung pergi ke kamar mereka masing-masing. 1 bulan berlalu, berita tentang kelompok pembantai yang menghancurkan kelompok misterius, yang diduga orang-orang suruhan dari alam dewa, kini masih terasa hangat di telinga para kultivator liar maupun beberapa kalangan. Bahkan tidak sedikit yang ingin bergabung ke kelompok pembantai. Salah satunya adalah pemuda yang pernah diejek oleh orang-orang yang Bai-an dan para saudaranya bunuh saat di arena. Pemuda itu dulu pergi lebih dulu karena mendapat kabar jika ibunya jatuh sakit, sehingga tidak menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh kelompok Bai-an. Hei, apa kau tak malu ikut mendaftar? Tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengejek pemuda yang pernah ikut taruhan 1 bulan lalu. Nama pemuda yang diejek adalah Tujel. Tujel yang diejek hanya diam saja, sehingga beberapa pemuda lain ikut mengejek Tujel. Lebih baik kau pulang dan urus ibumu yang sakit, daripada kau kesini membuat malu, kekeh pemuda botak bertubuh besar. Beberapa ejekan terus diterima Tujel, tapi ia hanya diam saja sambil menggenggam erat tangannya. Ia tahu dirinya lemah, dan pasti akan dihajar lagi seperti beberapa waktu lalu oleh sekelompok pemuda ini. Tujel dengan santai melewati mereka sehingga para pemuda ini menjadi geram. Jika kita tidak di kawasan kelompok pembantai, aku sudah menghajarmu sampai kau meminta ampun, kata salah satu pemuda berwajah cukup tampan.
Mereka pun langsung pergi ke lokasi pendaftaran kedua. Untuk pendaftaran kedua, hanyalah orang-orang yang akan menjadi prajurit yang akan dipimpin oleh 100 kelompok pembantai. Saat ini kelompok pembantai berjumlah 100, Yuvan yang memegang kendali tidak ingin menambah lagi anggota kelompok pembantai, dan hanya akan menambah para komandan beserta prajurit. Setiap anggota kelompok pembantai akan memegang 10 komandan, tergantung nomor mereka. Untuk kota Chen juga saat ini telah sepenuhnya dikuasai oleh kelompok pembantai, sekte kecil, menengah, klan-klan yang ada di kota Chen juga telah tunduk. Jika ada yang tidak ingin tunduk maka akan diusir, jika keras kepala maka akan dibantai habis tanpa sisa. Saat ini Duandu melihat pemuda yang ia lihat dulu saat ia bertaruh untuknya. Tep-tep, Duandu kini berjalan santai menuju ke arah Tujel, sambil mengeluarkan senyum lebar disertai mata berbinar-binar. Baian dan Long Yuan dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah Duandu. "Hei, siapa namamu?" tanya Duandu dengan santai. Tujel yang melihat wajah pemuda yang tak lain Duandu langsung terdiam beberapa saat. "Nah, namaku Tujel Tuan Muda," jawab Tujel dengan hormat. Ingatanmu bagus juga," kekeh Duandu lalu kembali berkata. "Ikuti aku, kau tidak perlu mendaftar ke sana." Tujel langsung membeku saat mendengar itu, entah ia mengungkapkan perasaan bagaimana saat ini, yang pasti ia berharap bisa menyembuhkan ibunya yang kini sakit-sakit garis bawah tan. Setelah terdiam cukup lama dan melihat Duandu sudah jauh, Tujel langsung berlari mengejar Duandu. Sementara para pemuda yang selalu mengejek Tujel mengintip langsung diam-diam mengikuti, tapi langkah mereka langsung terhenti. Mereka tidak sadar jika sudah mengikuti Duandu dan Tujel hingga ke klan kelompok pembantai. "Jika kau melangkah lagi, maka kau dan seluruh keluargamu akan mati," kata penjaga yang tak lain adalah mantan ketua perampok, yang sengaja dijadikan penjaga oleh para saudara Baian. Dengan cepat para pemuda itu lari terbirit-birit, saat sadar jika ia salah mengikuti orang. Sementara Duandu dan Tujel kini duduk. Duandu menatap Tujel dengan seksama lalu berkata, "Kakak, kenapa aku tak bisa melihat kelebihan orang ini?" tanya Duandu dengan lantang. Baian langsung muncul di samping Duandu sambil menjitak kepalanya. "Pletak, jangan berteriak, cukup bicara pelan saja, aku sudah mendengarnya," kata Baian memarahi adiknya. Sementara Duandu memegang keningnya dengan wajah cemberut. Tujel yang melihat itu tak bisa menahan diri lagi. Hahaha. Dengan cepat Tujel menutup mulutnya sambil berusaha menahan nafas, karena tahu jika dirinya tadi telah lancang. Baian mengabaikan apa yang dilakukan Tujel. Dengan santai Baian melambaikan tangannya, dan mengeluarkan 4 kantong berisi kristal berlian. Di setiap kantong sudah ada no yang tertera. Ada nomor 70, 512, 957, dan nomor 1. Baian juga mengeluarkan kartu yang berjumlah ribuan. "Pilih 4 kartu yang menurutmu nomor-nomor yang tertera di kantong ini," kata Baian santai. Dengan cepat Tujel menarik 4 kartu, tidak sampai beberapa detik setelah Tujel memilih kartu. Baian langsung mengambil 4 kartu yang dipilih Tujel. Dengan santai Baian melirik ke arah Duandu dan Tujel, lalu membalik kartu yang dipilih. Satu persatu Baian balik, setiap satu kartu yang Baian balik membuat Duandu membulatkan matanya. Angka-angka yang tertera di kantong, semua sama dengan angka di kartu yang dipilih Tujel. Apakah ia memiliki mata tembus pandang? Tapi kenapa aku tak melihat jika ia memiliki kelebihan di mata? Tanya Duandu langsung melirik ke arah Baian. Baian mengangguk. Kau benar, ia tidak memiliki kelebihan di mata, melainkan di hati dan tangannya. Ia memiliki keyakinan yang kuat saat memilih dan tangannya secara refleks akan bergerak sendiri memilih kata hatinya. Jawab Baian dengan santai, lalu Baian melirik ke arah Tujel. Benar bukan apa yang aku katakan tadi? Tujel langsung membenarkan apa yang diucapkan oleh Baian. Benar Tuan Muda, jawab Tujel dengan hormat. Tep-tep, saat asik bicara, kelompok pembantai datang sambil membawa wanita tua.
Di nomor punggung anggota kelompok pembantai tersebut bertulis nomor 1. Salam Tuan Muda, saya sudah membawa orang yang Anda maksud, kata nomor 1 sambil membungkuk. Setelah itu ia langsung menghilang. Sementara Tujel yang melihat ibunya langsung berlari. Ibu, teriak Tujel langsung memeluk ibunya. Ibunya entah mengapa ikut menangis, padahal ia tak mengerti mengapa ia dibawa ke sini. Ia pun tak tahu siapa yang membawanya, hanya saja ia menurut karena kata nomor 1, bahwa ia akan disembuhkan, dan sekarang anaknya sudah menjadi orang penting yang disegani. Walau ibu Tujel tidak terlalu percaya, tapi ia tetap ingin mengikuti apa yang diucapkan oleh nomor 1. Setelah sampai gerbang klan kelompok pembantai, ibu Tujel terpana melihat keindahan dan kebesaran klan ini. Saat ibu Tujel mendengar teriakan anaknya, ia langsung tersadar saat sudah dipeluk Tujel. Baian dan Duan Du tersenyum melihat kehangatan ibu dan anak tersebut. Tujel, lepaskan ibumu, aku akan menyembuhkannya, kata Baian dengan santai. Tujel dengan cepat melepaskan ibunya lalu mengangguk sambil melirik Baian. Tanpa menunggu lama Baian langsung menembakkan sedikit energi semestanya. Tak lama keluar aura hitam dari tubuh ibunya Tujel, tapi tak lama aura itu masuk kembali karena telah dimakan oleh energi semesta yang Baian masukkan tadi. Tujel yang melihat itu awalnya panik, tapi tak lama ia menjadi lega bercampur senang. Wajah ibunya kini kembali muda seperti sebelumnya. Tuan Muda, penyakit apa yang menyebabkan ibuku seperti ini? Tanya Tujel mengepalkan erat tangannya. Rancun hati ini milik binatang roh iblis kuno monyet emas, jawab Baian santai. Mendengar itu, hati Tujel mulai memanas. Aku pasti akan membalaskan apa yang kalian lakukan kepada ibuku, gumam Tujel dalam hati. Ibu Tujel yang mendengar itu langsung menangis sambil memeluk anaknya. Sudah jangan membuat dirimu terluka lagi, mereka itu orang biadab yang sudah bukan manusia lagi, kata ibu Tujel semakin terisak-isak. Memang apa yang terjadi? Tanya Duan Du sedikit tersulut emosi. Ini ulah klan Tu, mereka sengaja membuang kami dan menaruh racun kepada ibu setelah ayah meninggal. Aku juga yakin kematian ayahku ada kaitannya dengan mereka. Mereka juga kini terlihat lebih tidak terkendali dan aura kegelapan di tubuh mereka semakin pekat. Jawab Tujel dengan jujur. Duan Du langsung tersenyum. Aku mendengar jika monyet emas hanya berada di daratan timur, berarti kalian berdua dari sana bukan? Tanya Duan Du sambil melirik ke arah Baian. Tep-tep, hei, jangan tinggalkan aku, teriak Chen Tian, Tulong secara bersamaan. Di belakang Chen Tian dan Tulong juga ada Fang Liu, Lang Zai, Pixiu, Hei Long, Huang Feng, Baian, Bolong, Ling bersaudara, Ling Lung dan Ling Mei. Baian langsung mengerutkan keningnya. Aku sudah memberitahukan kalian semua, jika kita akan menjelajahi dunia ini dan menguasainya dalam waktu beberapa tahun, hingga acara pertandingan ahli dewa abadi diadakan. Dengus Baian. Seketika semua orang hanya bisa cemberut. Tak lama Long Yuan datang sambil berkata, aku akan pergi bersama Chen Tian dan Fang Liu. Tanpa menunggu jawaban dari Chen Tian dan Fang Liu, Long Yuan menarik keduanya menghilang dari tempat tersebut. Melihat kepergian Long Yuan, Chen Tian dan Fang Liu, yang lain saling melirik satu sama lain. Baian kini mulai memilih orang yang terlihat malas. Setelah memastikan, Baian memilih semua klan Ling. Baian dan keempat klan Ling langsung pergi meninggalkan Baian dan yang lainnya. Lang Zai kini mulai melirik ke arah saudaranya, yang dulu bersamanya di alam fana langsung saling mengangguk. Lang Zai, Pixiu, Hei Long, Huang Feng langsung menghilang dari tempatnya. Kini yang tersisa hanya Baian, Tulong, Bolong dan Duan Du. Baian yang melihat itu hanya bisa menuruti keinginan mereka bertiga yang terlihat bersemangat. Baiklah, kalian bawa dulu Tujel dan ibunya ke kediaman mereka di sini. Aku ingin ke tempat Yufan dan Fang Hu terlebih dahulu, kata Baian kemudian menghilang dari tempatnya. Tep-tep, melihat kemunculan Baian, Yufan, Fang Hu, Xinting dan Santeng langsung bangun. Baian dengan santai melambaikan tangannya.
Kalian duduklah, aku datang ke sini untuk berpamitan, dan memberitahu kalian jika jangan lupakan pesanku beberapa waktu lalu, kata Bai An dengan tatapan serius. Mereka berempat langsung mengangguk serius. Tuan muda, kau tenang saja, kami pasti akan melakukan perintahmu itu, karena kami sangat suka namanya pembantaian, kekeh Sinting. Bai An langsung mengangguk sambil mengeluarkan senyum hangat. Setelah mengobrol beberapa kata, Bai An kemudian pamit. Wos, tep-tep, apa sudah selesai? Tanya Bai An melirik ke arah Tujel. Tujel mengangguk. Ibuku sudah memberikan izin, jawab Tujel dengan jujur. Bai An langsung mengangguk sambil melirik ke arah Duandu, Tulong dan Bolong. Ayo kita berangkat, kata Bai An kemudian melesat terbang. Disusul oleh Duandu, Tulong, Bolong dan Tujel. 1 minggu telah berlalu, saat ini mereka masih di daratan barat, perjalanan mereka sangat lambat dikarenakan Tujel memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah. Jadi mau tak mau Bai An dan yang lainnya ikut memperlambat kecepatan mereka. Tep-tep, ini kota San, kota ini walau kecil tapi tetap ramai, di kota ini banyak sekali beberapa barang langka yang dijual, hasil-hasil dari para perampok, kata Bolong menjelaskan. Bai An dan Duandu langsung mengangguk sambil melihat sekeliling. Tak lama, mata Duandu seketika bersinar saat melihat harta gratisan di depan matanya. Hehehe, kota ini sangat baik kepadaku, nyatanya kota ini bahkan menyiapkan uang saku untuk kedatanganku, kekeh Duandu. Tanpa menunggu reaksi dari Bai An, Tulong, dan Bolong, Duandu langsung menarik Tujel ke rumah judi. Dari mana Duandu mengetahui ada rumah judi? Itu gampang saja, karena di salah satu bangunan rumah maupun toko yang berjejeran, ada salah satu bangunan yang cukup besar bertulis rumah judi terpampang jelas. Bai An langsung menggelengkan kepalanya melihat tingkah adiknya ini. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau sudah takdir? Tanya Tulong dengan bingung. Bai An langsung mengangkat bahunya, ia juga tidak tahu. Saat menemukan Tujel, kini mereka menemukan rumah judi. Ini namanya keberuntungan, kekeh Bolong langsung berjalan menyusul Duandu dan Tujel, karena menurutnya di sana ada hal yang menarik yang tak boleh ia lewatkan. Bai An dan Tulong pun ikut menyusul mereka. Tep-tep, saat Bai An masuk, pandangan pertamanya adalah Duandu. Duandu saat ini sedang tertawa ke arah para kultivator liar yang menatap Duandu dengan ganas. Hahaha, ayo, keluarkan semua harta kalian, bila perlu kalian semua yang ada di sini beserta pemilik rumah judi ini lawan aku bertaruh. Duandu tanpa sungkan langsung memprovokasi semua orang. Baru beberapa detik ia duduk, saat ini ia sudah mengantongi jutaan kristal berlian. Sementara Tujel yang selalu berada di samping Duandu, tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia tak menyangka semua kartu yang ia pilih benar semua. Judi yang Duandu mainkan adalah bola kecil yang diputar, lalu di setiap putaran bola ada sebuah nomor tertera di sana, dan di meja taruhan juga ada sebuah angka di sana tempat memasang taruhan. Nanti di mana bola kecil berhenti di putaran tersebut sama dengan yang di meja, maka ia yang akan memenangkan taruhan. Duandu juga mengajak semua orang-orang di sekelilingnya bertaruh jika ia menang, maka ia akan mengambil taruhan yang orang-orang ini pasang. Bandar yang memutar bola juga ikut menyetujui, karena tergiur dengan harta yang Duandu pasang, begitupun dengan orang-orang di sebelah Duandu. Tep-tep, daripada kita memainkan judi membosankan ini, bagaimana jika kita memainkan kartu, kata seseorang pria bertubuh besar sambil mengeluarkan senyum selembut. Tapi Duandu tahu jika pria ini sedang berusaha menyembunyikan aura membunuh dan kelicikannya. Orang-orang yang ada di samping Duandu juga ikut tersenyum licik. Tapi Duandu tidak mempermasalahkannya, karena ia adalah orang yang paling tertawa saat ini di dalam hatinya. Hahaha, apapun jenis permainannya aku akan menuruti kalian, kekeh Duandu menyeringai kejam. Orang-orang yang melihat jika mereka diremehkan langsung geram, tapi mereka semua melirik ke arah pria bertubuh besar yang tak lain pemilik rumah judi. Pemilik rumah judi hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Tanpa menunggu lama,
pemilik rumah judi langsung mengajak Duan Du ke ruangannya. Tak lupa pemilik rumah judi menggerakkan tangannya, tanda mengisyaratkan sesuatu yang kurang baik. Duan Du hanya bisa terkekeh kecil, sementara Tujel kini mulai panik. Tuan muda, apakah ini tidak apa-apa? Mereka sudah merencanakan ini, aku takut kita terkena jebakan mereka, kata Tujel bertanya dengan sedikit bisikan. Kau tenang saja Tujel, kekeh Duan Du. Mendengar itu, Tujel hanya bisa mengangguk pasrah. Beberapa saat kemudian Duan Du dan Tujel kini duduk berhadapan langsung dengan pemilik rumah judi. Pemilik rumah judi hanya duduk sendiri, tapi di belakangnya sangat banyak sekali para kultivator yang tak lain adalah pengikut rumah judi. Hehehe, aku tak ingin basa-basi, kita langsung saja bertaruh dan yang aku inginkan bukanlah uang, kata pemilik rumah judi tersenyum licik. Duan Du yang mendengar itu sudah tahu apa yang dimaksud pemilik rumah judi, jadi ia juga langsung ke intinya. Hehe, aku setuju, sebaliknya jika kau kalah maka kau akan menjadi budakku, bagaimana? Aku baik bukan? Kata Duan Du terkekeh kecil. Kau, sebuah teriakan di belakang pemilik rumah judi terdengar cukup keras, sambil menunjuk-nunjuk ke arah Duan Du. Tapi dengan cepat pemilik rumah judi mengangkat tangannya untuk menghentikan tingkah bawahannya. Hehehe, kau cukup bernyali juga anak muda, baiklah aku setuju, tapi jika boleh, apakah kau bisa membuka tudungmu itu agar aku bisa melihat wajah orang yang akan menjadi budakku, kekeh pemilik rumah judi tak ingin kalah saat memprovokasi lawan. Hahaha, daripada kau banyak bicara, lebih baik kau mulai saja permainkan kita, karena saat ini aku sedang terburu-buru, kata Duan Du sedikit tertawa. Baian, Tulong, dan Bolong yang menonton tak jauh dari Duan Du kini terkekeh kecil. Tulong dan Bolong saat ini sudah menggosok-gosok tangan mereka, tanda tak sabar menghajar orang-orang ini. Kembali ke Duan Du, kau sungguh tak sabaran anak muda, kata pemilik rumah judi menyeringai licik. Tak lama tangannya langsung bergerak untuk mengisyaratkan pelayan membawakannya kartu. Tak lama, datang pelayan membawa nampan berisi kartu. Siapa yang kau inginkan bertugas membagikan kartu, kata pemilik rumah lelang menunjuk ke arah orang-orang. Aku saja, karena yang main adalah temanku ini, kata Duan Du menunjuk ke arah Tujel. Tidak bisa, kau bisa melakukan kecurangan nanti, teriak salah satu orang yang berdiri di belakang pemilik rumah judi. Duan Du langsung terkekeh kecil. Hehehe, begitupun dengan diriku, apakah aku bisa percaya dengan kalian semua yang menjadi budak orang ini, kata Duan Du melirik ke arah pemilik rumah judi. Sialan orang ini cukup pintar dalam menjebak, gumam pemilik rumah judi kini mau tak mau melirik ke arah orang yang berteriak tadi. Bunuh orang ini, karena mulutnya tak bisa ditutup, kata pemilik rumah judi dengan nada dingin. Tidak tuan jangan bunuh aku, suara teriakan langsung menggema di ruangan tersebut. Tapi tak ada yang mendengar teriakan pilu tersebut, termasuk Duan Du dan Tujel, mereka berdua hanya menutup telinga saja. Bagaimana jika kita memilih orang luar yang bukan bagian dari kita saja, ajak pemilik rumah judi kini mau tak mau mengalah. Para bawahan pemilik rumah judi langsung melototkan matanya, karena baru kali ini mereka melihat bos mereka mengalah. Duan Du langsung tersenyum lebar karena orang ini telah masuk perangkapnya. Tep-tep, saat Duan Du dan pemilik rumah judi mendengar suara telapak kaki, berjalan santai memasuki rumah judi, Duan Du dan pemilik rumah judi saling melirik satu sama lain. Setelah itu pemilik rumah judi langsung menyusuh bawahannya untuk membawa orang tersebut. Tep-tep, Tujel langsung menganga karena orang yang datang ini tak lain adalah Tulong. Tujel kini melirik ke arah Duan Du dengan pandangan ngeri maupun takjub. Duan Du seperti sudah mengendalikan ini semua dari awal ia datang, itulah yang ada di dalam benak Tujel. Tujel juga merasa musuh harus menuruti kemauan Duan Du, yang kini sudah mengendalikan mereka hanya dari kata-kata saja. Duan Du kini terkekeh kecil saat melihat pemilik rumah judi. Pemilik rumah judi yang mempunyai nama asli Kentut kini hanya bisa menahan diri. Kentut mulai mengeluarkan suaranya. Baiklah,
kita mulai saja, kata Kentut sedikit dingin. Kita buat perjanjian, yang menang sebanyak 5 kali, ia yang akan keluar sebagai pemenang, bagaimana? Tanya Duandu santai. Setuju, jawab Kentut langsung tanpa pikir panjang. Duandu mengangguk. Setelah itu Tulong langsung membagikan kartunya. Pembagian pertama Tujel mengalah, kedua mengalah. Hal itu membuat Kentut kini mulai tersenyum bangga, ia kini terlihat arogan dan mendominasi. Duandu tetap santai saat pembagian kartu ketiga. Kartu 2 yang didapat Tujel As Hati dan King Hati. Sementara kartu tengah ada 3 kartu utama yang keluar yaitu 10 Hati, Queen Hati dan Jack Hati. Duandu yang ikut melihat itu mulai mengembangkan senyumnya. Sementara Kentut yang memegang Queen Keriting dan Queen Wajik. Sama halnya dengan Duandu, Kentut juga menyeringai lebar saat ini. Daripada kita main begini saja, bagaimana jika kita bertaruh? Kau bisa mengajak para bawahanmu dan penonton, ajak Duandu dengan santai ia mengeluarkan jutaan kristal berlian yang ia dapatkan tadi. Kentut yang cukup serakah langsung mengeluarkan semua hartanya sambil berkata, keluarkan semua hartamu, kita bertaruh semua harta yang kita punya. Karena terbawa suasana, Kentut tanpa pikir panjang menantang Duandu bertaruh. Kentut juga sengaja memperlihatkan sedikit kartunya kepada para bawahannya. Seketika para bawahannya langsung mengeluarkan hartanya tanpa sisa, karena mereka yakin jika mereka akan menang. Sama halnya dengan penonton, mereka juga ikut memasang taruhan untuk Kentut. Kentut mulai tersenyum lagi. Mana harta yang kau punya? Harta yang kami keluarkan semua bahkan bisa membeli kota ini, kata Kentut mencoba memanasi Duandu. Duandu dengan santai mengeluarkan 100 cincin penyimpanannya. Setiap cincin ini ada 10 juta kristal berlian, jika 100, kalian bisa menghitungnya sendiri, kata Duandu tak mau kalah, ia mulai tersenyum licik. Mendengar itu, seketika semua orang langsung mengeluarkan harta mereka, yang ingin mengklaim bahwa itu harta mereka. Bahkan mereka tak malu mengeluarkan niat rakus mereka, di depan Duandu dan Tujel. Tujel yang dari tadi diam mulai bergumam. Terus apa kegunaanku di sini, jika kartu ini memang sudah diatur oleh Tuan Tulong? Tentu Tujel bingung dari awal, tapi ia tak ingin bertanya karena saat ini sedang terjadi taruhan besar-besaran. Jangan senang dulu. Harta kalian masih belum cukup, panggil orang-orang lagi yang ingin bertaruh, kata Duandu seketika menyadarkan mereka semua. Kentut dan semua orang langsung saling melirik satu sama lain. Tak lama beberapa orang pergi dari sana, tak menunggu lama. Tep-tep, pemimpin kota ini yang tak lain sahabat Kentut datang dengan mata bersinar. Mana Ken? Katanya ada taruhan besar-besaran di sini. Tanya pemimpin kota yang bernama Kobek. Hehehe, Kobek, keluarkan saja hartamu, kata Kentut yang terlihat tidak sabar. Kobek tak percaya begitu saja, ia melihat 3 kartu yang ada di tengah, setelah itu ia berkata, aku ingin lihat kartumu terlebih dahulu. Dengan santai Kentut memperlihatnya kepada Kobek. Kobek langsung melirik ke arah Tujel dan Duandu. Tak lama ia mengangguk kecil sambil mengeluarkan senyum licik. Baiklah, kata Kobek mulai mengeluarkan seluruh hartanya. Setelah itu Kentut mulai melirik ke arah Tulong. Bagikan kartu tengah, perintah Kentut mulai tak sabar. Tap, setelah kartu keempat keluar yang tak lain Jack Skop, Kentut dan Kobek mulai mengembangkan senyum kemenangan. Mata mereka berdua kini tertuju kepada 100 cincin penyimpanan yang ada di meja. Satu hal yang membuat Duandu kini tertawa terbahak-bahak adalah, jika ia menang 5 kali berturut-turut, kenapa harus mau ikut bertaruh? Toh jika Kentut sudah menjadikan Duandu pengikutnya maka harta yang dimiliki Duandu pasti akan diambil Kentut. Hal inilah yang membuat Duandu tak henti-hentinya tertawa. Ayo cepat, bagikan yang terakhir, kata Kobek melirik ke arah Tulong dengan tatapan tajam. Tulong tersenyum lebar. Tep, saat melihat Queen Skop yang keluar. Kentut langsung berdiri sambil tertawa keras. Hahaha, aku kaya, kata Kentut mulai menggerakkan tangannya,
dan ingin mengambil semua cincin penyimpanan yang ada di meja. Tapi ia langsung berhenti sambil melirik ke asal suara. Hei, ini belum selesai, keluarkan dulu kartumu, aku juga belum memperlihatkan kartuku, dengus Duandu. Kentut langsung menatap Duandu dengan dingin, sama halnya dengan Kobek. Brak, dengan sombong Kentut membanting kartunya di arah meja. Saat melihat itu, orang-orang mulai tertawa lebar karena yakin Kentutlah yang akan menang. Sementara Duandu yang dari tadi santai kini mulai tersenyum lebar. Dengan santai Duandu menyuruh Tujel melemparkan kartunya. Wus, seketika tawa yang tadi riuh langsung menjadi senyap. Semua orang menganga. Ini tidak mungkin, sangat mustahil jika orang mempunyai kartu seperti ini, teriak Kobek menatap tajam ke arah Tulong, Duandu dan Tujel. Kalian bertiga pasti bekerja sama, benar aku yakin akan hal ini, teriak Kobek lagi. Kentut yang mendengar itu mulai tersulut emosi. Bunuh mereka bertiga, tunjuk Kentut ke arah Tulong, Duandu dan Tujel. Kentut dan Kobek mulai tersenyum licik saat melihat orang-orang dan anak buahnya mulai bergerak. Tangan Kentut mulai bergerak, bersamaan dengan Kobek. Tangan mereka berdua dengan cepat ke arah meja. Crash! Dengan santai Tulong mengibaskan tangannya memotong tangan Kentut dan Kobek. Apa yang kau lakukan? Teriak Kentut mencoba melirik anak buahnya yang kini terbaring dengan tubuh terpotong-potong. Mereka semua tidak mati, karena Baian memberitahu Tulong agar tidak membunuh mereka semua. Saat Kentut melihat anak buahnya yang berakhir tragis, ia langsung sadar dengan tubuh bergetar keras. Sementara Kobek tertegun cukup lama, hingga ia mulai berteriak ke arah Duandu yang mulai berjalan ke arahnya. Apa yang kau lakukan? Aku adalah anggota kelompok pembantai. Jika kau melukaiku maka kelompok pembantai akan membunuh kalian semua beserta keluarga kalian, ancam Kobek. Duandu langsung terkekeh. Oh, benarkah? Jika begitu perlihatkan tokenmu, apakah itu asli seperti ini atau tidak? Kata Duandu memperlihatkan token kelompok pembantai. Itu punyaku, bagaimana kau bisa mencurinya? Teriak Kobek untuk menutupi kebohongannya. Hehehe, sungguh ironis sekali dirimu, kekeh Duandu mulai menyeringai lebar. Kentut walau kesakitan, ia bisa menangkap kata-kata Duandu, ia juga kini berkeringat dingin saat melihat token tersebut. Walau tidak pernah melihat bentuk token kelompok pembantai secara langsung, Kentut tahu jika tidak ada orang yang berani memalsukan token itu, karena banyak sekali mata-mata kelompok pembantai. Kau, tunjuk Kobek masih keras kepala. Tunggu aku di sini, aku tak akan melepaskanmu, teriak Kobek berjalan menggunakan tangannya. Apakah kau masih waras? Kekeh Duandu dengan santai mendekat ke tempat Kobek. Saat Kobek ingin berteriak, crash! Ayo teriaklah lebih kencang, kekeh Duandu sambil mengayunkan tangannya lagi. Crash! Teriakan kembali menggema, hal itu membuat orang-orang menjadi diam, tak ada yang berani menjerit atau bersuara sedikitpun. Tulong yang melihat itu langsung tersenyum lebar. Crash! Lagi-lagi Duandu menebas dada Kobek, hal itu membuat Kobek kesakitan. Aku akan membunuhmu, teriak Kobek lalu melirik ke arah Kentut. Apa yang kau lakukan? Cepat bantu aku, kalian juga bantu aku, panggil bala bantuan, teriak Kobek seperti orang gila. Hehehe, aku ingin melihat siapa yang ingin kau panggil, kekeh Duandu lalu menembakkan energinya. Wus! Tubuh Kobek langsung pulih dan kakinya langsung tumbuh, hanya tangannya saja yang tidak tumbuh kembali. Melihat dirinya telah disembuhkan, Kobek langsung tersenyum sinis lalu pergi dari sana. Wus! Duandu dengan santai mengikuti Kobek, Baian juga mengikuti Kobek dari bayang-bayang. Sementara Tujel dan Tulong kini menatap ke arah orang-orang yang mulai ketakutan. Mulai saat ini kalian ada di bawah perintahku, kata Tulong dengan nada dingin dan terdengar seram agar orang-orang ini takut terhadapnya. Benar saja, Kentut dan yang lainnya langsung menurut tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sementara di tempat Kobek yang melarikan diri,
Ia setiap saat melirik ke arah belakang karena takut Duan Du mengejar dirinya. Tapi ia tak tahu jika Duan Du sedang melayang di atasnya. Tep-tep, setelah sampai di kediamannya yang paling besar, Kobek langsung masuk sambil memerintahkan prajuritnya untuk berjaga. Kobek dengan perlahan masuk, sesekali ia melirik sekelilingnya untuk memastikan apakah ada yang mengikutinya atau tidak. Heh, kakak, rupanya Paman Yufan harus lebih berhati-hati dalam memilih prajurit, kekeh Duan Du melirik ke arah Bai An. Bai An menatap ke arah beberapa orang yang diterima sebagai prajurit kelompok pembantai, ada juga satu komandan di sana. Yufan, cari tahu orang-orang ini. Siapa kelompok pembantai yang menjadi pemimpinnya? Kata Bai An melalui segel budaknya berkomunikasi sekaligus mengirim ingatannya. Di tempat Yufan, kini ia kebetulan sedang berkumpul bersama 100 kelompok pembantai. Saat mendapat sebuah pesan, dengan cepat Yufan melihat pesan tersebut. Nomor 63, kemana komandan dan prajuritmu? Tanya Yufan pura-pura tidak tahu. Nomor 63 langsung maju. Mereka katanya ingin menjemput keluarga mereka, karena kebetulan mereka baru masuk ke kelompok pembantai 1 minggu yang lalu sehingga tidak sempat menjemput keluarga mereka karena sibuk di sini, jawab nomor 63 dengan jujur. Yufan melirik ke arah Fang Hu mengangguk. Tapi Yufan tak ingin ada kesalahan, ia langsung mengirim ingatannya kepada Bai An. Setelah mendapat jawaban dari Bai An, Yufan langsung menghela nafas lega sambil melirik ke arah semua anggota kelompok pembantai. Ada beberapa orang yang memanfaatkan kelompok pembantai kita sebagai bidang bisnis, kekuasaan dan lainnya. Mereka bergabung bukan bersungguh-sungguh menjadi anggota keluarga kita, jadi kalian pasti mengerti maksudku bukan? Kata Yufan panjang lebar sambil bertanya. 100 kelompok pembantai langsung mengangguk paham. Sementara nomor 63 langsung maju dengan wajah agak malu. Pemimpin, biarkan aku menebus kesalahan dan kelalaianku ini, kata nomor 63 membungkuk. Yufan melambaikan tangannya santai. Ini bukan salahmu, pergilah bersama saudaramu yang lain, untuk mengecek anggota yang baru bergabung, anggap saja itu sebagai hukumanmu. Kata Yufan. Lalu menambahkan, untuk masalah anggotamu itu biarkan Tuan Muda Besar bersama Tuan Muda Kecil mengurusnya. Semua anggota kelompok pembantai langsung mengangguk patuh, sambil menahan tubuh yang kini bergetar, saat mendengar Yufan menyebut nama Bai An dan Duan Du. Bai An yang telah mendapat kabar dari Yufan, berusaha menahan amarah. Karena Bai An sangat membenci namanya pengkhianatan, memanfaatkan sebuah nama sehingga menindas yang lemah dan tidak salah. Bai An tanpa banyak bicara langsung menembakkan jari telunjuknya ke arah kening Duan Du. Duan Du langsung mencerna ingatan yang diberikan. Setelah mendapat ingatan tersebut, aura Duan Du langsung keluar tanpa menahan diri lagi. Kediaman pemimpin kota langsung berguncang. Bai An langsung tersenyum saat merasakan kekuatan Duan Du yang sebenarnya. Duan Du telah menjadi Dewa Hijau Bintang 3 Puncak, yang sedikit lagi akan mencapai Dewa Biru. Tanpa menahan diri lagi, Duan Du langsung mengeluarkan pedangnya, sambil mengayunkannya ke arah kediaman Kobek. Sebuah pedang energi yang sangat besar tercipta. Duar, wus. Tanpa menunggu waktu lama, hanya 4 orang yang berhasil keluar dari kediaman Kobek. Berani sekalikah, kata-kata orang yang menjadi komandan di kelompok pembantai langsung terputus saat melihat siapa yang menghancurkan kediaman Kobek. Tubuh orang yang menjadi komandan kelompok pembantai saat ini bergetar hebat, menahan rasa takut. Kakak, dialah yang memotong tangan dan mencuri semua hartaku, kau harus membunuhnya, teriak Kobek berlari ke arah kakaknya yang bernama Kopet. Kopet yang mendengar teriakan Kobek langsung mengayunkan tangannya. Bam! Tubuh Kobek langsung melayang menabrak puing-puing. Dengan cepat Kopet melesat ke arah adiknya, lalu menyeretnya ke arah Duan Du. Tuh, Tuan Muda, bunuh saja saya, namun mohon belas kasihan Anda untuk melepaskan adik saya, kata Kopet langsung berlutut di depan Duan Du. Wus, dari matamu kau terlihat jujur,
Tapi aku sangat membenci orang yang memanfaatkan nama besar orang lain untuk menindas orang yang lebih rendah, dan juga kau tahu aturan sebelum kau masuk bukan? Melihat Bai An tiba-tiba muncul, lutut Kopet langsung lemas. Tentu saja ia tahu aturan tersebut, karena sebelum ia diterima, ia harus bersumpah akan mengikuti aturan tersebut. Kopet kini dilema, ia hanya mempunyai Kobek sebagai keluarganya. Alasan Kopet bergabung ke kelompok adalah karena adiknya yang mempunyai banyak musuh karena keangkuhan dan kejahatan yang ia lakukan, itu membuat banyak musuh mengincar Kobek. Kakak bagaimana ini? Tanya Duandu melirik ke arah Kobek dengan tatapan benci. Bai An yang mendengar itu langsung menghela nafas berat. Wus! Bai An langsung menanamkan segel budak ke kepala Kobek. Kopet yang melihat itu langsung menghela nafas lega. Ia tahu itu segel budak, karena ia juga dipasangkan segel budak di punggungnya. Kau tahu artinya jika aku memasang segel budak di kepalanya, jika ia berpikir sedikit saja yang macam-macam, maka kepalanya akan merasakan rasa sakit 100 kali lipat dari segel yang dipasangkan di tubuhmu itu, kata Bai An dengan serius. Kopet langsung mengangguk sambil mengeluarkan senyum bahagia. Terima kasih Tuan Muda Besar. Ini mungkin yang terbaik agar ia bisa berubah, kata Kopet. Bai An langsung mengangguk sambil melirik ke arah Duandu yang kini tersenyum kecut. Ayo kita berangkat sebelum hari mulai malam, kata Bai An langsung melesat, lalu disusul oleh Duandu. Mereka berdua sengaja meninggalkan Ko bersaudara karena sudah tidak mempunyai urusan lagi. Tep-tep, setelah sampai di lokasi Tulong, Tujel dan Bolong yang sibuk minum, Bai An langsung mengajak mereka melanjutkan perjalanan setelah urusan di rumah judi selesai. Beberapa jam kemudian, wus. Saat ini Bai An, Duandu, Tulong, Bolong dan Tujel melesat dengan santai. Hari sudah mau gelap, kita istirahat dulu sambil mengisi perut, ajak Bai An yang langsung diangguki oleh semua orang. Tep-tep, tak berapa lama, Bai An dan kelompoknya langsung berhenti hamparan yang cukup luas. Setelah itu Duandu, Tujel dan Tulong langsung mencari beberapa ayam hutan. 1 jam berlalu. Kakak aku ingin bertanya, apakah kakak pernah bertemu dengan Paman Senbai? Tanya Duandu penasaran. Mendengar pertanyaan itu, bukannya menjawab, Bai An malah mengerutkan alisnya sambil bertanya. Memang ada apa dengan Paman Sen? Duandu langsung cemberut, mendengar Bai An balik bertanya. Dulu di klan Bai, Paman Sen hanya sebentar di sana, ia lalu pergi dengan alasan mencarimu, kata Duandu. Bai An langsung merenung beberapa saat, setelah itu ia tersenyum kejam. Aku tak menyangka ternyata pengkhianat yang sebenarnya adalah dia, gumam Bai An. Bukan pengkhianat, lebih tepatnya mata-mata. Pantas saja klan Bai dengan mudahnya dikalahkan, gumam Bai An kembali. Duandu yang mendengar gumaman Bai An langsung mengerutkan keningnya. Walau aku bertemu dengannya sesaat dulu, tapi aku tidak merasa ada sedikit pun jejak niat tersembunyi darinya. Kata Duandu, lalu menambahkan. Terus mengapa kakak bilang ia mata-mata musuh? Bai An tidak langsung menjawab, melainkan mengabari Long Yuan terlebih dahulu. Long Yuan, mungkin yang kau beritahukan kepadaku dulu ada benarnya. Dalang dari tertangkapnya keluargaku adalah Senbai. Coba kau periksa lebih teliti segel budak yang dipasang Senbai ke tubuhmu, jangan sampai ia curiga. Kata Bai An melalui telepati. Long Yuan yang mendengar itu langsung berhenti. Ada apa? Tanya Chen Tian dan Fang Liu bersamaan. Long Yuan langsung memeriksa tubuh Fang Liu dengan teliti. Tak menunggu lama, Long Yuan langsung menghela nafas panjang. Long Yuan juga memeriksa tubuh Chen Tian, hal yang sama terjadi pada perubahan wajah Long Yuan. Melihat perubahan wajah Long Yuan, Chen Tian dan Fang Liu semakin bertanya-tanya. Tapi Long Yuan sama sekali tidak melihat mereka berdua, karena saat ini ia fokus pada dirinya sendiri. Long Yuan saat ini sedang mengecek tubuhnya sendiri. Di tubuh Chen Tian ada sedikit benang energi yang sangat tipis di dantiannya. Salah sedikit Chen Tian bisa menjadi manusia biasa,
sementara di tubuh Fang Liu ada di jantungnya, salah sedikit bisa langsung mati, sementara di tubuhku sudah dipasangkan benang energi di seluruh titik-titik berbahaya. Gumam Long Yuan memberitahu Bai An melalui telepati. Bai An yang mendapatkan pesan itu langsung menyeringai kecil. Ingin bermain-main bersamaku? Akan ku ikuti permainan yang kau mainkan dengan permainan yang ku mainkan juga, gumam Bai An dengan nada dingin. Duan Du yang mendengar gumaman kakaknya langsung merinding, sama halnya dengan Tulong dan Bolong. Selesai bergumam, Bai An langsung mengecek seluruh tubuhnya. Bai An sudah menduga jika keluarganya saja yang dipasangkan bom waktu. Bai An dapat menebak ini jika hampir sebagian keluarga Bai An dipasangkan bom waktu, untuk menekan atau mengendalikan dirinya suatu saat nanti. Kakak, woi kakak, ada apa? Kenapa kau melamun? Tanya Duan Du dengan heran. Bai An langsung tersadar sambil mengeluarkan senyum lembut. Tidak ada, hanya saja, ada yang ingin melawan kita bermain judi, tapi ini ada sedikit adu kecerdasan, kata Bai An. Mendengar itu, walau tidak paham ke arah mana yang dimaksud Bai An, tapi Duan Du yang cukup pintar langsung mengangguk, karena ini melibatkan nyawa menurutnya. Cukup lama mereka berbincang-bincang. Tulong dan Bolong yang asik dengan dunianya sendiri, kini mulai terlelap karena kebanyakan minum. Bai An, Duan Du dan Tujel hanya bisa menggelengkan kepala mereka saja. Tujel, kau lebih baik istirahat saja, biarkan aku dan Duaner yang akan berjaga di sini, kata Bai An santai. Saat Tujel ingin mengatakan sesuatu, Duan Du langsung berkata, benar, lebih baik kau tidur dan jangan membantah, ini demi kesehatanmu. Tujel langsung mengangguk patuh lalu berjalan mencari tempat yang nyaman untuk ia menyandarkan tubuhnya. Bai An dan Duan Du kini mengangguk bersamaan setelah melihat Tujel tidur. Ayo buka semua yang kita dapatkan tadi, aku merasa ada sesuatu yang menarik di salah satu cincin penyimpanan orang-orang yang di rumah judi, kata Bai An. Dengan cepat Duan Du mengeluarkan hasil yang mereka dapatkan tadi. Jika Tujel tahu ia dipaksa tidur karena Bai An dan Duan Du takut dirinya ikut mengambil bagiannya, maka Tujel pasti akan menjambak-jambak rambut mereka berdua. Bagaimana tidak, Bai An dan Duan Du sudah kaya, tapi mereka masih saja pelit. Saat ini Bai An dan Duan Du sibuk memilih-milih hasil judi yang didapatkan tadi. Firasatku mengatakan di cincin inilah tempatnya, gumam Bai An. Tanpa menunggu lama, Bai An langsung memasukkan sedikit energinya. Wus, keluar semua harta yang terbilang tidak berguna semua. Tapi mata Bai An langsung tertuju ke arah sebuah peta. Bai An langsung mengambil peta tersebut. Tekanan dari peta yang terbuat dari kulit rusa emas legendaris memang tidak bisa dianggap remeh, gumam Bai An melihat kulit rusa emas legendaris. Setelah puas melihat, Bai An langsung fokus pada tanda titik-titik biru, merah dan putih. Duan Du yang penasaran apa yang Bai An lihat langsung ikut maju. Wah, kakak kau menemukan peta harta karun, teriak Duan Du tanpa sadar membangunkan Tulong dan Bolong. Di mana harta karunnya? Teriak Tulong dan Bolong langsung tersadar dan kembali bugar. Pletak. Jangan ikut-ikutan gila, kata Bai An dengan kesal. Bai An sudah kewalahan melihat tingkah Duan Du dan Chen Tian yang gila harta, terlebih lagi Tulong juga gila bertarung kini mau menambah kegilaannya menjadi gila harta. Tentu saja Bai An langsung kesal karena cukup mereka semua mempunyai masing-masing kepribadian satu saja, jangan lagi menambah yang lain. Tulong dan Bolong langsung mengusap-usap kepalanya beberapa kali. Melihat Bai An masih menatapnya dengan kesal, Tulong dan Bolong bukannya takut atau cemberut, mereka berdua malah cekikikan karena ekspresi Bai An cukup lucu di mata mereka. Bai An langsung menghela nafas berat. Peta ini mungkin tidak berada di dunia ini, coba kau perhatikan, kata Bai An menyodorkan peta tersebut ke arah Bolong. Bai An sengaja memberikan peta itu ke Bolong karena ia mengenal dunia ini dengan baik. Bolong langsung mengambilnya. Setelah mengambil dan melihat dengan seksama, Bolong mengerutkan keningnya. Semakin lama ia melihat tanda titik yang berbeda warna,
semakin besar kerutan di keningnya. Menyadari ada yang aneh di wajah Bolong, Baian, Duandu dan Tulong menjadi penasaran. Keheningan langsung terjadi cukup lama. Ada apa dengan peta ini? Apa kau mengetahui lokasi di setiap titik peta ini? Tanya Baian langsung memecahkan keheningan. Bolong yang mendengar itu langsung melirik ke arah Baian. Dengan ragu Bolong berkata, menurut perkiraanku, peta ini adalah peta sebelum dunia ini terpisah. Dunia setengah dewa ini dulunya satu, termasuk alam dewa juga. Tapi karena suatu kejadian yang disebut zaman kehampaan, dunia setengah dewa tiba-tiba terpisah dengan sendirinya. Aku mengetahui ini dari ayah angkatku Long Yuan, lebih baik tanya dia, karena dia lebih tahu tentang sejarah masa lalu, kata Bolong panjang lebar. Terus titik-titik ini, menurutmu apa? Dan perkiraanmu, di titik ini lokasi dunia kita saat ini ada di mana? Tanya Duandu mencoba menganalisa. Bolong langsung menunjuk titik berwarna kuning. Duandu, Baian dan Tulong melihat tanda yang Bolong tunjuk langsung mengangguk. Baian dan Duandu langsung memperkirakan pendapat mereka. Jika lokasi kita saat ini titik kuning ini, berarti titik biru ini adalah alam dewa dan titik hijau adalah 3 dunia setengah dewa terkuat. Kata Baian. Duandu setuju lalu menambahkan. Lalu titik berwarna putih ini apa? Inilah yang membuat aku bingung, makanya aku menyuruh kalian bertanya ke ayah angkat, jawab Bolong. Baian dan Duandu seketika tersenyum lebar. Mereka berdua tak perlu bertanya, karena dapat memperkirakan apa yang ada di tanda titik-titik putih yang cukup banyak ini. Tulong dan Bolong yang melihat wajah Baian dan Duandu langsung bergidik nyeri. Tubuh mereka langsung panas dingin sambil memikirkan yang tidak-tidak. Apakah di otak mereka berdua isinya hanya harta aja ya? Gumam Tulong dan Bolong dalam hati. Memang apa yang dipikirkan Tulong dan Bolong benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Baian dan Duandu memang memikirkan harta, tapi bukan hanya untuk mereka berdua saja, melainkan semua keluarganya agar bisa bersama-sama meningkatkan kekuatan mereka semua, untuk menjaga satu sama lain. Itulah yang selalu Baian pikirkan, ia juga mengajarkan ini kepada Duandu dan Chen Tian. Mereka mengumpulkan harta untuk dipakai bersama, bukan untuk diri sendiri. Baian dan Duandu menebak jika tanda titik putih yang ada di peta itu, adalah sebuah dunia yang jauh lebih kuat dari alam dewa. Mereka berdua membayangkan apa saja sumber daya yang ada di sana, mungkin melebihi apa yang ada di alam dewa. Mereka berdua tidak memikirkan apa saja bahaya yang ada di sana, karena itu masalah belakangan menurut mereka berdua. Jika Tulong dan Bolong tahu isi pikiran mereka, mungkin Bolong dan Tulong akan marah dan juga bersemangat, karena mereka berdua berbeda pikiran. Pikiran Bolong dan Tulong lebih mementingkan pertarungan dan masalah harta belakangan. Cukup lama Baian dan Duandu berpikir liar, tak lama setelah itu, suara panggilan terdengar nyaring. Tuan muda, apa kita akan berangkat sekarang? Tanya Tujel sambil mengusap kedua matanya berkali-kali. Mendengar itu, Baian langsung melirik ke asal suara, lalu melirik ke atas. Tanpa sadar pagi hari sudah tiba. Baiklah, ayo kita berangkat. Ajak Baian lalu melesat terbang, diikuti oleh Duandu, Tulong, Bolong dan terakhir Tujel. Wus-wus, 5 hari berlalu. Tep-tep, Baian dan yang lainnya berhenti karena mendengar suara pertarungan. Tak jauh dari tempat Baian dan yang lainnya berhenti, kini mereka melihat ada 10 orang sedang mengepung 4 orang. 4 orang ini ada 1 pria sepuh, 1 laki-laki berusia Duandu, 1 wanita berusia Baian dan 1 wanita yang masih kecil sekitar berumur 9 tahun. Melihat keempat orang yang sedang terluka, dan dikepung oleh orang-orang berjubah merah. Darah Tulong dan Bolong langsung mendidih, bukan karena kasihan kepada keempat orang ini, melainkan semangat bertarung mereka mulai bangkit. Sementara Baian dan Duandu cukup marah, tapi mereka berdua lebih mengamati lebih dulu. Untuk Tujel, ia lebih dulu melesat seperti orang kesetanan. Walau ia terbilang lemah, tapi jiwa penolongnya sangat tinggi,
Hal inilah yang membuat Bai An dan Duan Du tersenyum saat melihat itu. Hehehe, pura-pura mengamati dan terlihat berpikir adalah hal yang cukup cerdik kakak. Kau benar-benar hebat jika bisa menebak. Tujel sangat memiliki jiwa penolong yang tinggi. Kekeh Duan Du. Sebenarnya mereka berdua pura-pura naif tadi, karena ingin melihat apa langkah yang diambil Tujel, walau Tujel juga naif, karena yang ia lawan adalah 10 orang yang kekuatannya jauh lebih tinggi dari Tujel. Tapi itu tak mengapa bagi Bai An, karena Bai An masih mempunyai sumber daya yang banyak untuk membantu Tujel meningkatkan dirinya. Untuk Bolong dan Tulong kini wajah mereka sangat jelek karena ditekan oleh aura Bai An. Mereka berdua sama sekali tidak bisa bergerak. Tuan muda, ayolah, lepaskan kami juga ingin menikmatinya, jangan biarkan Tujel sendirian, rengek Tulong. Bai An diam saja, ia kini sedang fokus melihat Tujel. Tujel yang baru sampai langsung mengayunkan pedangnya. Dasar pengecut, beraninya kepada wanita dan orang tua, teriak Tujel. Mati, teriak Tujel, pedang Tujel melesat ke arah leher salah satu orang berjubah merah. Bam, bukannya musuh yang terlempar, malah Tujel yang terlempar jauh. Uhuk-uhuk, Tujel langsung memuntahkan banyak darah. Sementara keempat orang yang ingin Tujel tolong tadi, langsung mundur ke arah Tujel. Anak muda, larilah bawa ketiga cucuku, biarkan aku yang menghadang mereka sekuat tenaga, dan terima kasih bantuanmu tadi, kata pria sepuh tersebut. Melihat pria sepuh yang tidak dikenal sedang tersenyum ke arahnya, terlebih lagi mempercayai dirinya untuk membawa ketiga cucunya. Tujel langsung luluh, padahal mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tapi Tujel sudah dipercayai seolah mereka sudah saling mengenal lama. Tidak, kami tidak akan meninggalkan kakek, biarkan kami bertiga ikut mati bersama, teriak wanita seusia Bai An. Benar, kami tidak ingin terpisah, kita pergi bersama maka pulang bersama, mati bersama, kata wanita berusia 9 tahun. Tidak, aku tak ingin kehilangan kakek dan kalian berdua, jadi biarkan aku saja yang menahan mereka, kalian semua larilah, kata pemuda seusia Duan Du. Tujel yang kini melihat perdebatan mereka langsung bingung sesat, karena ia merasakan bahaya yang mengarah ke tempat mereka. Wus, treng, bam. Lagi-lagi Tujel terpental setelah menangkis pedang musuhnya, hal itu langsung membuat keempat orang tersebut langsung sadar. Saat mereka melirik ke arah Tujel yang terluka, karena tadi berusaha menahan serangan musuh yang mengarah kepada mereka. Mereka langsung merasa bersalah. Saat mereka ingin ke sana untuk membantu, sebuah pedang datang melesat dengan cepat. Wus, dengan cepat pria sepuh tersebut memiringkan badannya ke samping. Kalian semua akan mati di sini, tidak ada yang boleh pergi tanpa seizinku, kekeh salah satu pria berjubah merah. Dengan cepat ia menghilang dari tempatnya. Pria sepuh tersebut langsung waspada, karena ia tahu jika yang bicara tadi adalah pemimpinnya, sekaligus orang terkuat dari mereka bersepuluh. Wus, crash, bom. Tubuh pria sepuh itu langsung terkena tebasan pria berjubah merah yang menjadi pemimpinnya. Uhuk-uhuk, dengan cepat pria sepuh bangun dari tempat ia terpental. Baru saja ia berdiri, sebuah pedang melesat ke tubuhnya. Sementara ketiga cucunya masih tertegun saat melihat kakeknya terpental, dengan cepat mereka tersadar dan langsung melesat sambil berteriak keras. Kakek, baru saja mereka melangkah 3 meter, 6 orang berjubah merah menghalangi jalan mereka sambil tertawa mengejek. Nikmati saja kematian kakekmu, kekeh salah satu dari 6 orang tersebut. Laki-laki muda seusia Duan Du, langsung bergerak dengan mata memerah. Aku akan membunuh kalian, teriak pemuda yang bernama Duyan. Wus. Pedang Duyan terayun dengan cepat ke arah orang yang tadi bicara. Sementara orang berjubah merah hanya tersenyum mengejek, sambil melambaikan pedangnya santai untuk menangkis pedang Duyan. Treng! Duyan tidak menyerah begitu saja, ia kembali mengayunkan pedangnya dari samping. Gerakan Duyan cukup unik, ia menarik pedangnya ke belakang terlebih dulu, sambil memajukan kepalanya dan memutar-mutar tubuhnya, setelah itu menebas pedangnya.
Orang berjubah merah awalnya santai saja karena Duyan sangat lemah, namun saat ia ingin menangkis, crash! Pipi orang berjubah merah langsung tergores oleh tipuan yang Duyan lakukan tadi. Duyan langsung tersenyum senang saat bisa melukai musuhnya. Untuk orang berjubah merah, kini matanya memerah sambil mengerutkan keningnya beberapa kali. "Aku akan membunuhmu," teriak orang berjubah merah sambil mengeluarkan auranya untuk menekan Duyan. Wos, suara Duyan terdengar saat mencoba menahan tekanan dari orang berjubah merah. Tidak jauh dari Duyan, saat ini kedua wanita yang lebih tua bernama Dulan dan yang muda bernama Dukin sedang dipermainkan oleh kelima pria berjubah merah. Terlihat jika gaun yang mereka kenakan sudah ada bekas sayatan pedang, itu membuat tubuh mereka terlihat di beberapa bagian. Untuk Tujel, ia kini sedang berhadapan dengan satu orang berjubah merah yang selalu memukulnya dari pertama ia datang. Tujel cukup mengenaskan, wajahnya sudah dipenuhi darah, tapi semangat Tujel tak pernah surut, ia malah semakin bersemangat karena tahu ia tak akan mati. Tentu saja Tujel berpikir tidak mungkin Baian dan yang lainnya membiarkannya mati konyol. Dusan, pria sepuh itu kini dikepung oleh 3 orang berjubah merah. Ia tak kalah tragis dengan Tujel, semangatnya juga tak memudar, bahkan semakin bersemangat saat melirik Tujel yang selalu tersenyum saat ditebas musuhnya. "Hehehe, kakak, lepaskan saja Paman Tulong dan Paman Bolong. Lihat wajah mereka sangat jelek," kekeh Duandu melirik ke arah Tulong dan Bolong. Bukannya senang dibantu Duandu agar bebas, Tulong dan Bolong semakin memasang wajah jelek karena melihat senyum mengejek dari Duandu. Baian hanya menggelengkan kepalanya saja saat melihat tingkah ketiga saudaranya ini. Dengan cepat Baian menarik auranya. Wos, Bolong dan Tulong langsung terkekeh, sambil menggerak-gerakkan anggota tubuh mereka. Tanpa memberitahu Baian lebih dulu, Bolong dan Tulong langsung menghilang dari tempatnya. Bom! Tubuh salah satu dari orang berjubah merah langsung terlempar, dengan tubuh tidak utuh. Kesembilan orang berjubah merah langsung melirik ke arah teman mereka yang mati begitu saja, pandangan mereka tertuju ke arah Tujel lebih dulu, lalu melirik ke arah Tulong yang sedang membawa Tujel di atas punggungnya. Saat ini Tujel sudah pingsan karena kehabisan banyak darah. Wos, tekanan lebih besar datang dari tubuh Bolong. "Hoho, berani sekali kalian melukai keluargaku," kekeh Bolong menyeringai kejam. Saat salah satu dari orang berjubah merah ingin berteriak marah, pemimpin mereka yang memperhatikan jubah Bolong maupun Tulong lebih dulu berteriak, "Mundur sejauh yang kalian bisa." Walau bingung, 7 orang langsung bergerak mundur. Sementara 2 orang dengan arogan maju ke arah Tulong. Tulong menyeringai kejam saat ia ingin bergerak. Bom! Tubuh 2 orang berjubah merah langsung meledak. Melihat kedua kawan mereka mati begitu saja, 6 orang itu merasa beruntung, mereka langsung melirik ke arah pemimpin mereka. Tanpa melihat mereka, pemimpin mereka langsung berkata, "Larilah sejauh yang kalian bisa, jika tertangkap jangan bocorkan rahasia apapun, karena mereka adalah penguasa daratan barat, kelompok pembantai." Dengan segera pemimpin berjubah merah membalikkan badannya, lalu melesat melarikan diri ke arah daratan timur. Tak mau ketinggalan ke-6 kelompok berjubah merah ikut melarikan diri. Di tempat Tulong kini berdiri di tempatnya cukup lama, hingga pandangan Tulong langsung ke arah Bolong dengan tatapan tajam. "Kenapa kau mengambil mangsaku? Kau kan bisa melawan mereka yang di sana," teriak Tulong tidak terima. "Hehehe, siapa cepat dia dapat," kekeh Bolong lalu melesat ke arah 7 orang yang kini melarikan diri. Tulong bingung mau melepas Tujel di sini atau membawanya. Saat sedang berpikir, Duandu muncul di atasnya. "Serahkan dia padaku," kata Duandu menembakkan benang energi ke tubuh Tujel. Tulong langsung tersenyum lebar. "Terima kasih bocah nakal," kata Tulong langsung melesat dengan kekuatan penuhnya karena tak ingin kalah cepat dari Bolong. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.